Beliau memang tidak menikah, meninggal di usia muda, tapi waktunya dihabiskan setiap hari mengajar 12 majelis. Yang paling spektakuler ya Al-Majmu' 27 jilid. Harganya sekitar 3 jutaan, 27 jilid. Untuk sebuah kitab murah. Jadi kayak HP kita hari ini ya, senternya dinyalain gitu. Dan tidak pernah kehabisan baterai, karena telunjuk jarinya bersinar terus. Diperintahkan untuk menjadi imam di rumahnya, bukan di area publik, bukan di masjid, bukan di musola. Yang Aryo punya anak penangsang, Abu Penangsang, tidak pas. Aryo punya anak, Aryo Penangsang kan, punya anak namanya Penangsang, menjadi Abu Penangsang. Jadi kalau makmumnya itu perempuan, imamnya perempuan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas satu persoalan yang sekarang ini atau beberapa waktu yang lalu menjadi kontroversi dan perdebatan luas di kalangan umat Islam, yaitu bagaimana hukum perempuan menjadi imam sholat. Sebetulnya pada tahun 2005 di Amerika Serikat pernah geger, tepatnya di kota New York, karena ada satu perempuan, asisten profesor, orang pinter perempuan namanya Aminah Wadud. Aminah Wadud menyelenggarakan sholat Jumat, ya dia yang menjadi khotib dan sekaligus menjadi imam. Dan makmumnya itu campur, laki-laki dan perempuan. Cuma karena itu terjadi di Amerika Serikat, di Indonesia tidak terlalu ramai. Ya. Saya mendengar dari Pak Wahid ini, di Berlin ada juga masjid khusus yang imamnya itu perempuan. Nah, mungkin kalau anak muda jadi makmum imamnya perempuan, apalagi perempuan imamnya muda, mungkin senang ya. Nah, ini menjadi kontroversi yang menghangat karena di negara kita ada satu pesantren yang membolehkan perempuan menjadi imam sholat wajib, sunnah, dan bahkan Jumatan. Saudara-saudara, saya malam ini akan menggunakan rujukan dua hadis yang salah satunya dimuat di dalam kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' ini kitab standar fikih madhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu ad-Dimsyiki. Saya cerita dulu sedikit tentang kitab ini. Kitab Al-Majmu' ini merupakan kitab penjelasan atas kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Syekh Syairozi, juga ulama Syafi'iyah. Nah, Syekh Syairozi ini masa hidupnya bersamaan dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali juga Syafi'i, pengikut madhab Imam Syafi'i. Imam Syairozi ini meringkas 3 kitab fikih Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i, kitab yang paling standar yang sangat terkenal itu Kemudian ada kitab Al-Imla dan kitab Al-Mukhtasar. 3 kitab ini disederhanakan pembahasannya, diringkas oleh Imam Syairozi hanya menjadi 3 jilid. Nah, oleh Imam Nawawi 3 jilid Al-Muhadzab itu dielaborasi, disyarahi menjadi 27 jilid. Ini Imam Nawawi termasuk yang dianggap pendapat-pendapatnya menjadi rujukan para follower Imam Syafi'i
madhab Syafi'iyah. Nah, hari ini mungkin sulit mencari figur seperti Imam Nawawi karena kitabnya tidak hanya Al-Majmu'. Beliau memang tidak menikah, meninggal di usia muda, tapi waktunya dihabiskan setiap hari mengajar 12 majelis. Tidak pernah tidak puasa, setiap hari puasa. Setiap malam makan hanya malam hari dan sahur. Jadi sahur karena puasa, lalu malam hari makan malam. Yang karomahnya yang mungkin Anda akan bertanya, saat itu kan belum ada listrik, belum ada PLN. Lalu bagaimana waktunya bisa dihabiskan menulis berbagai macam kitab, dan kitab yang ditulis rata-rata berjilid-jilid. Yang paling spektakuler ya Al-Majmu' 27 jilid. Harganya sekitar 3 jutaan, 27 jilid. Untuk sebuah kitab murah. Ya, apalagi kalau punya duit. Yang bikin mahal itu kan kalau nggak punya duit. Murah jadi mahal karena nggak punya duit. Tapi untuk kitab itu murah. Nah, para sahabat Imam Nawawi menjelaskan, beliau tidak pernah kesulitan untuk menulis sepanjang malam. Karena apa? Karena tangan kanan dipakai untuk menulis, jeriji telunjuk yang kiri itu mengeluarkan sinar. Jadi kayak HP kita hari ini ya, senternya dinyalain itu, dan tidak pernah kehabisan baterai karena telunjuk jarinya bersinar terus. Radhiyallahu anhu, Allahumma arhamhu. Saudara-saudara, madhab Syafi'iyah melarang, dengan tegas melarang laki-laki menjadi makmum perempuan. Pak, lah bagaimana kalau saya tidak tahu yang ternyata yang jadi imamnya perempuan? Begitu salam tahu kalau imamnya perempuan, maka wajib mengulang sholatnya. Itu berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu anhu dari sahabat Jabir. Kanjeng Nabi SAW bersabda, la ta'ummanna imra'atun rajulan. Jangan menjadi makmum orang laki kepada orang perempuan. Saudara-saudara, lalu kenapa ada orang yang membolehkan, yang mengizinkan perempuan menjadi imam? Pertama, dia mengkritisi. Kayak Aminah Wadud itu mengkritisi hadis yang tadi saya sebutkan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi, itu memang sanadnya dhaif. Sanadnya yang meriwayatkan hadis itu ada 2 orang yang diragukan ingatannya, diragukan, sehingga oleh para ulama hadis divonis hadis itu dhaif. Nah, berdasarkan hadis dhaif itu kemudian yang mengizinkan, yang membolehkan perempuan menjadi imam itu menggunakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Hari ini saya tidak bawa kitabnya, tapi insya Allah nanti ketika akan diupload saya akan cantumkan di dalam YouTube kita pendapat dari Al-Hakim itu. Di dalam riwayat Al-Hakim diceritakan hadis yang agak panjang. Intinya Rasulullah SAW itu pernah memerintahkan seorang sahabat perempuan yang bernama Ummu Waraqah untuk ngimami sholat di rumahnya. Nah, ternyata hadis ini sanadnya dan matannya juga lemah. Artinya punya masalah juga dengan sanadnya, dan lebih lagi dengan konten atau teks yang ada di dalam hadis yang disampaikan oleh Ummu Waraqah tentang dia yang diminta oleh Kanjeng Nabi menjadi imam.
Para ulama yang meneliti hadis itu juga meneliti tentang kelemahan sanadnya dan juga matannya hadis. Yang pertama, perintah itu hanya kepada Ummu Waraqah, tidak kepada perempuan yang lain. Kenapa? Karena kalau kepada perempuan yang lain, ada perempuan yang lain yang lebih layak, lebih cerdas, lebih dekat dengan Kanjeng Nabi, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Atau bahkan Ummahatul Mukminin, semua istri-istri Kanjeng Nabi. Tapi sekalipun tidak ada hadis yang menjelaskan, Nabi pernah memerintahkan kepada istri-istrinya, terutama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, Abu Dawud di dalam sunnahnya menjelaskan tentang hadis yang dibawakan oleh Hakim Al-Hakim tentang Ummu Waraqah itu. Abu Dawud radhiyallahu anhu menjelaskan, memang Ummu Waraqah waktu itu menjadi imam, tetapi yang menjadi makmum itu anak laki-laki kecil. Yang kedua, yang menjadi makmum adalah budak-budak perempuan. Nah, kalau yang menjadi makmum itu anak laki-laki belum akil balik, mazhab Syafi'i juga mengizinkan perempuan boleh menjadi imam sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Sholat sunnah itu misalkan sholat tarawih, ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, bikin jamaah sendiri khusus perempuan, boleh. Di Tegal masih ada satu kampung yang kalau sholat Idul Fitri, khotibnya perempuan, imamnya perempuan, jamaahnya, makmumnya perempuan. Jadi kalau makmumnya itu perempuan, imamnya perempuan boleh. Makmumnya anak laki-laki tapi masih kecil, boleh. Atau budak belian. Nah, tapi sekarang ini kan tidak ada budak. Ya. Yang ketiga, yang mengkritisi hadis Ummu Waraqah itu diperintahkan untuk menjadi imam di rumahnya, bukan di area publik, bukan di masjid, bukan di musola yang dikenal dengan Masjidud Dar. Masjidud Dar itu, atau lebih tepatnya ya musola dar, musola atau masjid yang ada di dalam rumah. Jadi tidak bisa kemudian hadis itu, pertama sanadnya juga bermasalah, matannya juga bermasalah, kemudian dijadikan dalil untuk bolehnya perempuan menjadi imam. Ya. Nah, kalau alasannya emansipasi, Islam itu mengangkat derajat perempuan sudah setinggi langit. Dulu ketika zaman jahiliyah, kalau ada keluarga punya anak pertama perempuan, itu dibunuh. Tapi kalau anak kedua, ketiga dibiarin. Tapi kalau anak pertama harus anak laki-laki. Kebanggaan bagi keluarga itu, makanya orang Arab itu memiliki yang namanya kunyah. Kunyah itu ketika kita menyebut nama seorang bapak, yang disebut adalah anak laki pertamanya. Misalkan namanya Ahmad, punya anak namanya Muhammad, dia menjadi Abu Muhammad. Ya, Abu Muhammad artinya bapaknya Muhammad. Dan yang dipakai adalah anak pertama. Kanjeng Nabi putranya yang pertama namanya siapa? Qasim. Makanya Kanjeng Nabi kunyahnya, julukannya adalah Abul Qasim. Abul Qasim. Ya, tapi itu adalah tradisi nama orang Arab. Kita mau niru ya boleh, tapi nggak pas. Ya, misalkan Aryo punya anak Penangsang, Abu Penangsang, kan nggak pas. Aryo punya anak Aryo Penangsang kan, punya anak namanya Penangsang, menjadi Abu Penangsang. Ya, nah. Jadi, kalau yang dijadikan alasan itu adalah emansipasi, hak-hak perempuan, Islam sudah memberikan hak kepada perempuan jauh luar biasa dibandingkan ketika kehidupan perempuan di era jahiliyah. Ada tempatnya di mana perempuan harus berada di mana.
ada saatnya perempuan hanya boleh berada di mana dan menjadi apa. Allah sudah memberikan keutamaan masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, perempuan itu diberi kelebihan, dia lebih perasa. Laki-laki diberi kelebihan, dia lebih rasional. Perempuan lebih mengutamakan perasaan, laki-laki lebih mengutamakan rasional. Itu kelebihan, saling mengisi. Makanya kalau menikah harus laki-laki dan perempuan. Kalau sama-sama perempuannya, ketemunya perasaan dengan perasaan. Iya, minus ketemu minus. Jadi mengapa? Mengapa kemudian madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i melarang perempuan menjadi imam di dalam sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib? Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan, karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan, selain hadis yang dari Ummu Waraqah, bahkan sahabat pun tidak melakukan, sampai tabi'in. Ya, mudah-mudahan kita lebih menyadari. Kemarin kan 2 kali pertemuan kita sudah membahas tentang madhab, agar supaya kita tidak bingung. Kalau kita langsung belajar dari hadisnya tanpa mengikuti alur dari madhabnya, pasti bingung. Ya, Mbak-mbak, ini yang lebih parah lagi adalah imamnya perempuan, makmumnya perempuan dan laki-laki, dan itu tidak terpisah. Jejer, itu parah lagi itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan mereka yang melakukan itu disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad, dan 4 imam madhab itu melarang semuanya. Imam Abu Hanifah lebih tegas lagi, Imam Malik lebih tegas lagi. Nah, kenapa kalau anak laki-laki atau perempuan dan itu di rumah diizinkan? Karena untuk pembelajaran. Di masjid juga enggak, meskipun yang makmum adalah anak laki-laki, karena bisa saja nanti kedatangan makmum laki-laki dewasa. Kecuali kalau masjid itu memang masjid khusus untuk perempuan, tidak boleh ada laki-laki yang masuk jadi makmum, kecuali masuk menjadi imam. Di Kabupaten Tegal masih ada masjid-masjid yang seperti itu, atau musola yang seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian kita akan terhindar dari fitnah. Fitnahnya lebih besar, madorotnya lebih besar kalau perempuan menjadi imam. Apalagi perempuan itu artis, rebutan nanti di shaf pertama. Bukan karena kepingin dapat pahalanya, ya, tapi kepingin salamannya. Ini saya menyaksikan video yang Masya Allah, mudah-mudahan itu nggak benar. Ada juga yang praktek sholatnya sudah imamnya perempuan, praktek sholatnya itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, setelah bangun dari ruku itu menghadap ke sana, menghadap ke sini, takbir. Pertama perempuan yang jadi imamnya. Kedua, gerakannya itu gerakan yang tidak seperti yang kita pelajari, yang diajarkan oleh para guru kita, para ulama kita, sesuai dengan madhab masing-masing. 4 imam madhab tidak ada yang mengajarkan sholat seperti itu gerakannya. Mudah-mudahan penjelasan saya malam hari ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.